Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas sejarah tentang Kesultanan Aceh. Kami adalah siswa SMA Negeri 3 Kota Tangerang, kelas 10-1, kelompok 6, mata pelajaran sejarah. Sebelum masuk ke pembahasan, kami di kelompok 6 terdiri dari Ali Akbar, Ali Diadina Rahayu, Akila Prasetyo Yulianto, Bintang Ferdiansyah, Isla Rosalia, dan Raihan Wafariski. Salam kenal ya. Kami membagi video ini menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Kesultanan Aceh. Yang kedua, raja yang memimpin sebelum masa Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau masa kejayaan Kesultanan Aceh. Yang keempat, raja yang memimpin setelah masa Sultan Iskandar Muda. Yang kelima, masa keruntuhan Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir, peninggalan Kesultanan Aceh. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh adalah kerajaan yang berada di Kutaraja atau saat ini dikenal dengan Banda Aceh, tepatnya di tepi Selat Malaka. Kerajaan Aceh atau lebih sering disebut dengan Kesultanan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Syah. Dengan begitu, Sultan Ali Muhayyad Syah juga menjadi raja pertama yang memimpin kerajaan Aceh pada tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Sebelum kerajaan Aceh Darussalam berdiri, Portugis telah tiba di Malaka. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan kecil di Aceh seperti Kerajaan Aceh dan Kerajaan Lamuri bersatu untuk melawan kekuatan barat yang ada di Malaka. Pemikiran untuk bersatu datang dari Ali Muhayyad Syah yang saat itu masih menjadi panglima perang sekaligus putra mahkota Kerajaan Aceh. Karena peran Portugis yang semakin besar di sekitar Selat Malaka, Ali Muhayyad Syah meminta ayahnya untuk menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Sultan Ali Muhayyad Syah kemudian menyatukan kerajaan-kerajaan kecil, membentuk angkatan darat serta angkatan laut yang kokoh, dan meletakkan beberapa dasar politik luar negeri kerajaan Aceh. Dasar-dasar politik itu adalah 1. Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. 2. Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 3. Bersikap waspada terhadap negara barat. 4. Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. 5. Menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Dasar-dasar itulah yang menjadi landasan dalam berpolitik bagi kerajaan Aceh. Pada tahun 1520 Masehi, kerajaan Aceh mulai melakukan perluasan wilayah ke beberapa daerah, antara lain Deli dan Pasai. Kemudian, Sultan Ali Muhayyad Syah wafat pada tahun 1530 Masehi dan digantikan oleh anak tertuanya, Sultan Salahuddin, yang berkuasa pada tahun 1528 hingga 1537 Masehi. Namun pada masa Sultan Salahuddin, Aceh hampir saja kalah dari Portugis karena perlawanan yang kurang. Karena situasi inilah, Sultan Salahuddin digantikan oleh adiknya, yaitu Alauddin Riayat Syah, yang berkuasa pada tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Syah langsung menyerang Portugis setelah ia naik tahta. Sultan Alauddin tidak berjuang sendiri dalam melawan Portugis. Ia menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Turki Ottoman. Ia mengirim utusannya ke Turki untuk membawa hadiah berupa rempah-rempah dan memohon bantuan kepada Sultan Sulaiman Agung. Turki menjawab permohonan bantuan ini dengan mengirimkan ahli senjata dan prajurit ke Aceh. Tentara Aceh dilatih oleh perwira Turki, bahkan hingga diajarkan cara membuat meriam. Dengan ini, armada Aceh menjadi semakin tangguh, namun belum cukup kuat untuk melawan Portugis di Malaka. 3 serangan ke Portugis pada masa itu masih belum berhasil. Selain mempertangguh armada, Sultan Alauddin juga melakukan ekspansi wilayah ke daerah pedalaman di sebelah utara Pulau Sumatera dan ke arah timur Pulau Sumatera hingga berhasil menduduki Kerajaan Aru. Sultan Alauddin juga berhasil menguasai beberapa kota pelabuhan seperti Singkil, Barus, Pariaman, hingga Padang. Karena kemajuan-kemajuan pesat inilah, Sultan Alauddin akhirnya mendapatkan gelar Al-Qahar, yang berarti penguasa terkuat. Raja yang memimpin sebelum masa kejayaan. Setelah Sultan Alauddin lengser, beliau digantikan oleh Sultan Husain Ali Riayat Syah. Dari tahun 1571 hingga 1607 Masehi, Kerajaan Aceh memiliki kondisi yang memprihatinkan. Pada masa itu, terjadi banyak konflik politik hingga kudeta militer. Setelah Sultan Husain Ali Riayat Syah lengser, berturut-turut penggantinya adalah Sultan Muda, Sultan Sri Alam, Sultan Zain al-Abidin, Sultan Ala al-Din Mansur Syah,
Sultan Buyong, Sultan Ala al-Din Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil, Sultan Ali Riayat Shah. Kondisi politik dan militer kerajaan Aceh yang sedang mengalami kemunduran itu membuat beberapa wilayah berhasil melepaskan diri dan Portugis berhasil sampai di daratan Aceh. Sultan Iskandar Muda, penguasa terbesar dalam sejarah Aceh, berhasil membersihkan Portugis yang tadinya sudah mencapai daratan Aceh. Pada kekuasaan, Sultan Iskandar Muda ini dinilai cukup sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan Aceh Darussalam sampai ke negeri-negeri di sekitar Semenanjung Malaya, termasuk Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak, hingga Patani. Sebagian besar Sumatera juga berhasil dikuasai. Pada periode ini pula, agama dan kebudayaan Islam di masyarakat sangat berkembang, sampai Aceh mendapatkan julukan Serambi Mekah. Sultan Iskandar Muda sangat menolak keras bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh asing. Bahkan ia sudah paham segala trik asing yang berupaya memanfaatkan sumber daya miliknya. Sejumlah tawaran kerjasama pun mulai berdatangan, mulai dari Inggris, Portugis sampai dengan Belanda, namun tidak ada satupun yang diizinkan. Meskipun bersikap keras terhadap bangsa-bangsa asing, Sultan Iskandar Muda juga menjalin relasi yang cukup baik dengan sejumlah kerajaan besar di Eropa, termasuk Inggris, Belanda, Prancis, hingga Turki Utsmani. Dengan kerajaan Inggris, misalnya, kerajaan Aceh kerap bertukar hadiah. Raja James pertama pernah mengirimkan sebuah meriam untuk dipersembahkan kepada Sultan Iskandar Muda. Hadiah serupa juga pernah diberikan Sultan Ahmed pertama dari Turki. Tapi hubungan baik ini tidak lebih dari sekedar berdagang. Sultan Iskandar Muda berhasil membangun kekuatan militer yang mengagumkan pada masanya. Tahun 1629, pasukan Aceh berangkat menuju Malaka untuk menaklukkan Portugis di sana. Namun pasukan Aceh terpaksa mundur karena pasukan Portugis masih jauh lebih kuat dibandingkan pasukan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda itu. Pada tahun 1636, Sultan Iskandar Muda tutup usia pada usianya yang ke-43 tahun. Beliau meninggalkan tahta ketika kerajaan Aceh dan Selat Malaka sedang memanas. Sultan Iskandar Tsani, menantu dari Sultan Iskandar Muda, segera dilantik untuk menduduki tahta. Pada masa ini, kekuatan militer Aceh mengalami penurunan, tetapi kedaulatan kerajaan Aceh masih bisa tetap terjaga. Tidak ada lagi ekspedisi militer. Kerajaan Aceh lebih menjadi pusat pengajaran ilmu pengetahuan. Setelah 5 tahun menjabat, Sultan Iskandar Tsani wafat pada tahun 1671. Raja dan ratu yang memimpin selama masa kejayaan Kesultanan Aceh yaitu Sri Ratu Safi Aldin Taj Al-Alam, Sri Ratu Naki Aldin Nur Al-Alam, Sri Ratu Zaki Aldin Inayat Shah, Sri Ratu Kamalat Shah Zinat Aldin, Sultan Baldar Al-Alam Syarif Hasim Jamal Aldin, Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui, Sultan Jamal Al-Alam Badr Al-Munir, Sultan Jauhar Al-Alam Amin Aldin, Sultan Syams Al-Alam Sultan Ala-Aldin Ahmad Shah, Sultan Ala-Aldin Johan Shah, Sultan Mahmud Shah, Sultan Badr Al-Din, Sultan Sulaiman Shah, Alauddin Muhammad Daud Shah, Sultan Ala-Aldin Jauhar Al-Alam, Sultan Syarif Saif Al-Alam, Sultan Muhammad Shah, Sultan Sulaiman Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Mahmud Shah, Sultan Muhammad Daud Shah. Masa keruntuhan Kesultanan Aceh. Runtuhnya Aceh dimulai usai Sultan Iskandar Muda wafat pada Desember 1636 dikarenakan para penggantinya kurang mampu mempertahankan kebesaran kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh yang sempat dijadikan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara mulai melemah dan semakin mudah dipengaruhi oleh pihak asing. Nusa Barat mulai menguasai Aceh dengan penandatanganan Traktat Sumatera tahun 1871 yang intinya adalah Belanda diberi kebebasan untuk memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Sumatera. Dengan demikian, Belanda sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menghormati hak serta kedaulatan Aceh. Tapi, rakyat Aceh tidak mau tunduk pada Belanda. Hal ini membuat Belanda memulai perang dengan Aceh
pada 26 Maret 1873. Perang ini terjadi selama 30 tahun dan dikenal dengan nama Perang Sabi atau Sabil. Setelah terjadi perang yang memakan waktu serta korban, Sultan Aceh terakhir, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah, mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Sejak saat itu, wilayah Aceh jatuh ke tangan Belanda, masuk ke wilayah Hindia Belanda cikal bakal Indonesia. Pada tahun 1903, Kerajaan Aceh runtuh dan meninggalkan beberapa jejak sejarah. Salah satu peninggalan Kerajaan Aceh yang paling terkenal dan ikonik yaitu Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Peninggalan ini masih lestari sampai sekarang, bahkan menjadi tujuan wisata religi. Tak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi tempat pendidikan ilmu agama Islam. Peninggalan yang kedua yaitu Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan ini juga dibangun oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Taman Sari Gunongan dimanfaatkan sebagai tempat bersenang-senang bagi Putri Pahang. Ia adalah anak Sultan Johor dari Malaysia. Bangunan ini dirancang oleh ahli-ahli dari Cina dan Turki yang terkenal dengan keahlian ukirannya. Taman Sari Gunongan terletak di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman. Lokasi ini berjarak sekitar 4 menit dari Masjid Baitur Rahman. Peninggalan yang ketiga yaitu Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra dibangun pada masa Kerajaan Lamuri. Lokasi benteng terletak di bibir pantai menghadap ke Selat Malaka. Pasukan Kerajaan Aceh menggunakan benteng ini untuk menahan gempuran Portugis yang ingin menguasai Aceh. Menurut catatan, bangunan dengan arsitektur kuno ini terdiri dari susunan batu gunung, kapur, tanah liat, kulit kerang, dan telur. Sampai saat ini benteng Indrapatra masih berdiri kokoh. Peninggalan yang keempat yaitu Makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda terletak di dekat Kruyung Daroy serta berdampingan dengan Museum Aceh. Sultan Iskandar Muda terkenal sebagai raja yang adil. Hal ini terbukti dengan keberaniannya menghukum putranya, Mairuh Popok, yang dipacung di depan umum karena melakukan kesalahan berat. Selesai sudah video pembahasan kita tentang Kesultanan Aceh. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.